Tidak peduli betapa sulitnya, jika Xiao Chen datang, itu berarti dia memiliki harapan untuk meyakinkan 5 sekte racun. Kalau tidak, dia tidak akan datang. Sekte 5 racun berada di Laut Timur Samudra Langit Berbintang. 3 tanah suci abadi menempati sebagian besar Laut Timur yang luas. Selain 5 sekte racun, ada juga surga Yin Yang dan Akademi Provinsi Surgawi. Wilayah laut yang tersisa adalah wilayah Istana Naga Ilahi Laut Timur. Tidak ada ruang bagi faksi besar lainnya untuk bertahan hidup. Sisanya terdiri dari sekte-sekte kecil yang tersebar dan kecil kemungkinannya akan berhasil. Markas besar 5 sekte racun berada di Pulau Awan Racun. Hanya ada satu kota di Poison Cloud Island, Poison Cloud City. Pada saat ini, Xiao Chen berada di sebuah penginapan di dalam Poison Cloud City ini. Dia sudah meminta seseorang untuk menyampaikan surat yang menyatakan niatnya untuk mengunjungi 5 sekte racun 3 hari lalu. Namun, 5 sekte racun mengabaikannya selama 3 hari, tidak menunjukkan niat mengundangnya ke markas mereka. Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia tetap di penginapan dan mengembangkan seni nutrisi tubuh naga Azure. Hadiah dari Master Vien Myriad Law memang merupakan kejutan yang menyenangkan. Tidak peduli apapun yang terjadi, Xiao Chen tidak akan pernah membayangkan bahwa cincin yang dilemparkan dengan santai oleh Master Iblis Hukum segudang berisi harta karun rahasia jiwa naga tingkat kaisar. Selain itu bukanlah harta karun rahasia tingkat kaisar biasa. Meski masih jauh dari harta karun kaisar purba, harta itu merupakan harta karun rahasia tingkat kaisar dengan kualitas terbaik. Ketika Xiao Chen menyempurnakan harta karun rahasia tingkat kaisar jiwa naga ini, seni memelihara tubuh naga Azure miliknya tiba-tiba mencapai puncak lapisan ketiga. Setelah meninggalkan Pulau Myriad Vien, dia telah mencerna harta karun rahasia jiwa naga tingkat kaisar ini, yang memberinya banyak manfaat. Pertahanan fisiknya semakin meningkat, dan kekuatannya melonjak dengan liar, mencapai 100 kekuatan naga yang mengerikan. Sekarang, dia memiliki peluang 50% untuk menang ketika melawan beberapa kaisar bela diri surgawi kecil sambil hanya menggunakan Vital Ki. Setelah mengedarkan energinya selama beberapa siklus, Xiao Chen membuka matanya dan memperluas sense spiritualnya. Segera, semua yang terjadi di penginapan, setiap kata yang diucapkan memasuki pikirannya. Apakah kamu mendengar? Raja Naga Azure Xiao Chen bertarung 1 lawan 10 di Pulau Myriad Vien dan mengalahkan 10 kaisar bela diri. Dia segera menekan momentum persatuan Dewa Dao di Lautan Langit Berbintang. Haha, itu sudah menjadi berita lama beberapa hari yang lalu. Semua orang sudah mengetahuinya. Mengapa kamu masih membicarakannya? Sekarang, kabarnya Raja Naga Azure Xiao Chen telah tiba di Laut Timur. Di Laut Timur, dia tidak mungkin datang ke 5 sekte racun kita, kan? Dia memiliki dendam dengan 5 sekte racun kami. Putra suci kita bahkan kehilangan muka padanya. Sulit untuk mengatakannya, sulit untuk mengatakannya. Para pembudidaya di penginapan semuanya mendiskusikan topik yang diminati semua orang di Lautan Langit Berbintang. Xiao Chen menarik indera spiritualnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Markas besar 5 sekte racun belum menjawab, bahkan tidak mengirimkan pelayan. Dia berdiri dan mendorong pintu hingga terbuka, berniat keluar dan berjalan-jalan. Poison Cloud City juga dianggap sebagai kota suci. Akan sangat menyenangkan untuk dijelajahi. Dalam beberapa sekejap, Xiao Chen keluar dari penginapan. Tidak ada yang memperhatikan bagaimana dia keluar. Hahaha, kebetulan sekali. Tuan muda ini hendak pergi mencarimu, dan kamu keluar sendiri. Ini benar-benar sebuah pertemuan kebetulan. Setelah Xiao Chen meninggalkan penginapan, dia mendongak dan kebetulan melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Orang yang baru saja berbicara adalah putra suci Sekte 5 Racun, Tang Sun. Tang Sun mengenakan pakaian merah, berpakaian sama seperti sebelumnya. Dia mengeluarkan suasana jahat meskipun penampilannya tampan. Ingatan Xiao Chen tentang Tang Sun masih segar, terutama pakaian merahnya yang sangat mencolok. Dia ingat pertama kali dia melihat Tang Sun di kota keputusasaan, bertarung dengan putra suci Akademi Provinsi Surgawi. Dia merasa bahwa secara kebetulan bertemu dengan Tang Sun yang datang ke sini adalah hal yang mustahil. Pihak lain pasti sudah menunggunya. Adapun alasannya, Xiao Chen bisa menebak hanya dari ekspresi arogan di wajah Tang Sun. Putra suci ini mungkin masih menaruh dendam padanya dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membalasnya.
Xiao Chen sudah lama melupakan masalah ini. Lebih jauh lagi, dengan kondisi mentalnya saat ini, dia sudah tidak lagi berusaha untuk mengalahkan orang lain demi mendapatkan atau menyelamatkan mukanya. Dia tersenyum pada dirinya sendiri, merasa agak tidak berdaya. Ada banyak orang di sisi Tang Xun. Namun, hanya ada satu yang menarik perhatian Xiao Chen. Itu adalah pria parubaya berjubah hitam, Kaisar Bela Diri Surga keempat. Orang ini memancarkan atmosfer yang sangat jahat. Dia menyembunyikan dirinya dalam-dalam, menunjukkan penampilan yang pantang menyerah. Ketika orang ini memandang Xiao Chen, dia melakukannya dengan curiga, dengan cara yang seolah-olah mengejek Xiao Chen, dengan jelas menunjukkan penolakannya. Xiao Chen tetap tenang dan tenang saat dia dengan tenang menjawab, "Ini agak kebetulan. Saya kebetulan keluar, dan saya bertemu dengan Anda." Tang Xun mengeluarkan surat undangan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayahku mengadakan jamuan makan di kediamannya 3 hari dari sekarang dan akan menjamu beberapa tamu terhormat. Jika Raja Naga Azure punya waktu, kamu bisa mampir." Tang Xun sangat menekankan kata mampir. Saat dia melakukannya, dia menatap Xiao Chen, ingin melihat ekspresi antisipasi di wajah Xiao Chen. Namun, Xiao Chen mengecewakan Tang Xun. Dia melihat surat undangan di tangan Tang Xun dan berkata dengan lembut, "Jika saya punya waktu, saya pasti akan pergi ke sana. Bantu aku mengucapkan terima kasih kepada ayahmu atas undangannya." Xiao Chen tidak menunjukkan kemarahan atau ketidakpuasan seperti yang diharapkan Tang Xun, membuatnya merasa kehilangan pertukaran. Dia merasa seperti sedang berbicara dengan tokoh utama ketika dia menghadapi Xiao Chen. Ada suasana intangibel yang menimbulkan rasa rendah diri. Tidak mungkin, orang ini sudah membuatku sangat malu beberapa kali. Kali ini, dia mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahku. Ini adalah kesempatan langka. Aku harus mendapatkan muka kembali. Xiao Chen mengulurkan tangan dan mengambil undangan itu di sudutnya. Namun, dia menemukan bahwa Tang Xun sepertinya tidak berniat melepaskannya, mencengkeramnya erat-erat. Xiao Chen mau tidak mau sedikit mengernyit. Saat dia melihat Tang Xun, kebingungan muncul di matanya. Melihat Xiao Chen mengerutkan kening, Tang Xun mengira pihak lain sedang marah. Dia bersukacita di dalam hatinya dan tersenyum. "Raja Naga Biru, aku tidak yakin apakah kamu pernah mendengar pepatah ini, sungai mengalir di timur selama 30 tahun, lalu mengalir di barat selama 30 tahun. Saya yakin Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Inilah yang disebut naik turunnya rejeki. Sekarang, kamu berada di tempatku. Pikirkan kembali saat Anda begitu sombong, dengan ceroboh menunjukkan ketajaman Anda. Kembali ke Desper City, Anda mengirim tuan muda ini terbang dengan satu serangan telapak tangan. Namun, Anda pasti tidak pernah menyangka bahwa Anda akan datang kepada saya memohon suatu hari nanti. Memikirkannya saja sudah membuatku senang." Tang Xun berbicara sangat keras di jalan. Terlebih lagi, dengan statusnya, semua orang di Poison Cloud City mengenalnya. Beberapa saat kemudian, banyak orang berkumpul. Ketika orang-orang ini memperhatikan Xiao Chen yang berambut putih dan berpakaian putih, mereka semua segera fokus padanya. Dia adalah Raja Naga Azure Xiao Chen. Dia benar-benar seperti rumor yang beredar, berpakaian putih dan berambut putih dengan aura yang luar biasa. Rumor itu benar. Setelah dia meninggalkan Pulau Myriad Vien, dia benar-benar datang ke Laut Timur. Namun, saya tidak menyangka dia akan datang ke Sekte 5 Racun kami. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan 5 sekte racun kami. Bukan hanya itu, putra kudus kita telah sangat menderita di tangannya sebelumnya dan benar-benar kehilangan muka. Lihat, dia sekarang mempersulit Raja Naga Azure. Dia sudah selesai. Dia di sini untuk meminta bantuan dan harus patuh, menanggung apa yang dia bisa. Sekarang dia bertemu dengan putra suci kita, Raja Naga Azure berada dalam masa yang mengerikan. Ketika Tang Xun mendengar diskusi lembut itu, seringai di wajahnya menjadi semakin lebar. "Xiao Chen, jika kamu meminta maaf kepadaku hari ini, aku akan menyerahkan undangan ini kepadamu. Saya akan memberitahu Anda ini, perjamuan ini sangat penting bagi Anda. Jika Anda tidak pergi, itu akan menyebabkan Anda kehilangan ketiga tanah suci di Laut Timur." Saat Tang Xun menahan undangan itu, dia berkata dengan sombong, "Mohon padaku, dan aku akan memberikan undangan itu kepadamu." Hahaha. Xiao Chen, yang berpegangan pada sudut yang lain,
mau tidak mau menganggap perilaku ini remaja. Saat Tang Xun tertawa dengan kepala terangkat, dia tidak menyadari ejekan di mata Xiao Chen, terus tertawa tanpa jeda. Bagaimana mungkin Tang Xun tidak tertawa? Bagaimana mungkin dia tidak sombong? Ini adalah Raja Naga Azure Xiao Chen, orang yang mengalahkan semua talenta luar biasa di pertemuan pahlawan empat laut dengan masing-masing satu gerakan. Selama upacara pendirian kembali Gerbang Naga, dia menerima 10 serangan Kaisar Bela Diri Surgawi besar. Baru-baru ini, dia bertarung 1 lawan 10, mengalahkan 10 Kaisar Bela Diri. Ini adalah pendekar berjubah putih, yang telah dianugerahi Raja di usia muda dan bangkit secara tiba-tiba. Dia seperti keberadaan yang legendaris. Seluruh cahaya dunia terfokus padanya. Semua orang memperhatikan setiap gerakannya. Lebih penting lagi, orang ini telah mempermalukan Tang Xun, mengalahkannya dalam satu gerakan dan menghancurkan reputasinya. Hari ini, karena rantai sebab dan akibat, Raja Naga Azure datang ke Sekte 5 Racun ini untuk mencari bantuan, mencari peluang, mengunjungi orang lain demi Sekte Langit Tertinggi dan kelangsungan hidupnya. Karena itu, Xiao Chen harus menundukkan kepalanya dan meminta maaf padanya, Tang Xun. Memikirkannya saja sudah membuatnya sombong. Namun, Tang Xun tiba-tiba menemukan banyak kultivator, yang tertarik dengan keributan itu, semuanya meliriknya dengan aneh. Sepertinya mereka sedang melihat orang idiot. Apa yang sedang terjadi? Tang Xun merasa kaget. Dia menunduk dan melihat. Kemudian, ia menemukan bahwa surat undangan yang ia pegang erat-erat ternyata telah hilang. Ketika Tang Xun mengangkat kepalanya untuk melihat, dia tercengang. Xiao Chen sudah selesai membaca surat undangan dan melipatnya. Dia berkata, jadi, orang-orang dari Surga Yin-Yang dan Akademi Provinsi Surgawilah yang datang. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Tang Xun tertegun, tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Dia jelas memegang erat surat undangan itu. Bagaimana pihak lain merebutnya? Terlebih lagi, dia belum merasakannya sama sekali. Bahkan jika Xiao Chen lebih kuat darinya dan dia tidak bisa mengalahkan Xiao Chen, dia seharusnya bisa menghancurkan surat undangan itu menjadi debu dalam sekejap. Tang Xun seharusnya bisa mencegah pihak lain mendapatkan surat undangan. Saat itu, dia masih bisa melihat wajah pihak lain yang dipenuhi kekecewaan. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Xiao Chen diam-diam mengambil surat undangan itu. Di antara kelompok pengawal, hanya Kaisar Bela Diri Surga keempat berjubah hitam yang melihat bahwa Xiao Chen menggunakan teknik yang sangat brilian untuk menerima surat undangan. Xiao Chen, kamu sangat berani. Beraninya kamu mengambil surat undangan tuan muda ini. Ketika Tang Xun memikirkan bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri, dia menjadi marah. Dia tidak lagi berpura-pura beradab. Xiao Chen tidak marah, Tang Xun akhirnya marah lebih dulu. Apakah begitu? Kalau begitu, aku akan mengembalikannya padamu. Namun, apakah kamu berani mengambilnya? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh dan tanpa ekspresi, dengan lembut melemparkan surat undangan di tangannya. Ledakan, aura yang kuat menyebar, dan jubah putih Xiao Chen berkibar dengan berisik, rambut putihnya berkibar tanpa angin. Diliputi dengan niat pedang yang tak terbatas, surat undangan itu melolong saat terbang menuju Tang Xun. Suara mendesing, surat undangan itu berputar dan mengeluarkan cahaya yang tajam. Tang Xun tertangkap basah, luka berdarah segera muncul di wajahnya, menyebabkan dia kesakitan luar biasa. Surat undangan biasa ini seketika berubah menjadi senjata tajam dan mematikan. Transformasi ini mengejutkan Tang Xun, dan dia dengan cepat mundur dengan bingung, tidak berani menerimanya sama sekali. Sesosok melesat ke depan. Itu adalah pria berjubah hitam itu. Dia melindungi Tang Xun dan mengulurkan tangannya untuk menangkap surat undangan. Berdengung, surat undangan itu bergetar tanpa henti di tangan pria berjubah hitam itu. Untaian niat pedang melonjak, semua penggarap di jalan merasakan ujung yang tajam dan tak terkalahkan. Jantung semua orang berdetak kencang. Pada saat yang sama, mereka memandang Xiao Chen dan berpikir, ini adalah Raja Naga Azure. Ketajaman yang tak tertandingi dengan sengaja ditampilkan, menunjukkan tulang besi kebanggaan. Xiao Chen, apakah kamu mencoba membunuh putra suci ini? Tang Xun menyentuh luka di wajahnya dan dengan marah mendorong pria berjubah hitam itu ke samping. Lalu, dia berkata dengan kebencian dan kemarahan, kamu bisa nyahlah sekarang.
Ketika Sekte Langit Tertinggi mengalami bencana, Sekte Lima Racun saya pasti akan ada di sana untuk menendangnya saat sedang down. Sedangkan bagi Anda, ketika Anda mendaki Jalan Kaisar, Tuan muda ini pasti akan membuat Anda menyesal seumur hidup. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menggelengkan kepala, merasa kasihan pada Xiao Chen. Raja Naga Azure berhasil mempertahankan harga dirinya, tetapi dia akan kehilangan 5 sekte racun, sebuah faksi yang bisa sangat membantunya. Pada akhirnya, Xiao Chen masih terlalu gegabah. Terkadang, betapapun bangga atau berprinsipnya seseorang tetap perlu beradaptasi dengan kenyataan. Ketika seseorang harus menundukkan kepalanya, mereka harus melakukannya. Ketika seseorang harus meminta maaf, mereka harus melakukannya. Bahkan jika pihak lain tidak masuk akal, seseorang harus mengalah. Kalau tidak, kerugiannya akan terlalu besar untuk ditanggung. Bagaimana seseorang bisa menjadi seperti Xiao Chen, berpegang teguh pada prinsipnya sampai akhir, tidak menundukkan kepala atau membungkukkan punggungnya? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya menyarankan Anda untuk menarik kembali kata-kata Anda. Kalau tidak, ayahmu pun tidak akan bisa melindungimu. Perhatikan baik-baik bagian bawah surat undangan. Lihat siapa yang menandatanganinya. Tang Sun tercengang. Dia berkata dengan bingung, mungkinkah itu bukan ayahku? Tang Sun mengambil surat undangan dari tangan pria berpakaian hitam itu. Kemudian, dia membukanya dan melihatnya dengan cermat. Namun, setelah beberapa saat, ekspresinya berubah drastis, matanya membelalak tak percaya. Perubahan nyata pada ekspresi Tang Sun menggugah rasa ingin tahu pria berjubah hitam itu. Dia menoleh dan melihat. Saat dia melihat tanda tangannya, ekspresinya juga berubah. Tang Su berjalan dengan cemberut ke arah Xiao Chen di hadapan tatapan bingung para penonton. Kemudian, dia mengembalikan surat undangan itu dan menundukkan kepalanya. Maaf. Tuan muda ini sebelumnya kasar. Bisakah Raja Naga Azure datang 3 hari kemudian? Jika aku menyinggungmu, kuharap Raja Naga Azure akan memaafkanku. Xiao Chen mengambil surat undangan itu dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir. Saya pasti akan datang 3 hari kemudian. Kamu boleh pergi sekarang. Sungguh penuh kebencian. Tang Sun mengertakkan gigi, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa, hanya karena orang yang mengirimkan surat undangan dapat memberhentikan ayahnya dari jabatannya kapan saja. Pemandangan seperti itu membuat semua orang yang menyaksikannya tercengang. Semua orang baru saja melihat Tang Sun bertingkah arogan, terus-menerus mengejek Xiao Chen. Kenapa dia tiba-tiba menyerah dan menundukkan kepalanya, meminta maaf kepada Xiao Chen? Menarik. Azure Dragon King, saya menantikan kedatangan Anda 3 hari kemudian. Saya, Gong Taihua, sudah lama mendengar nama Anda. Setelah Tang Sun berbalik, pria berjubah hitam itu berjalan ke arah Xiao Chen dan berbicara secara provokatif. Setelah keributan kecil selesai, masa perlahan bubar. Xiao Chen menyimpan surat undangan itu dan memperlihatkan senyuman tipis saat dia melihat Tang Sun pergi. Itu benar. Xiao Chen memang ada di sini untuk meminta bantuan. Namun, dia juga ada di sini untuk memberi kesempatan pada 5 sekte racun. Dipermalukan benar-benar bermanfaat bagi Tang Sun karena Tang Sun belum mengetahui situasinya. Setelah keributan ini, Xiao Chen menyerah untuk berjalan-jalan dan kembali ke penginapan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jauh dari sana, 2 orang melihat semuanya dari sebuah paviliun. Salah satu dari mereka mengenakan seragam biru dari 5 sekte racun. Dia tampak sangat tua, dan kerutan di dahinya. Matanya menunjukkan kelesuan tertentu, tetapi auranya seberat gunung, bergelombang seperti sungai besar yang mengalir deras. Jika Xiao Chen ada di sini, dia akan tahu bahwa lelaki tua berpakaian biru ini adalah Kaisar Bela Diri Surgawi Agung Surga kelima. Namun, orang ini mendekati akhir masa hidupnya. Dia tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan hidup yang tersisa dengan ketajamannya yang semakin tumpul. Lambang khusus dari 5 sekte racun disulam di bagian dada seragam, tanda dari tetua tertinggi sekte 5 racun. Di sisi lain ada seseorang yang mengenakan pakaian emas. Rambutnya benar-benar putih, dan matanya memancarkan kesehatan dan semangat. Dia tampak seperti berasal dari ras dewa. Xiao Chen sudah tidak asing lagi dengan orang ini. Dulu ketika Penatua Qin menjalani kesengsaraannya, orang ini berperang melawan Lan Chaofeng. Ini adalah Kaisar Bela Diri penguasa surga ke-7.
Kekuatannya luar biasa, bahkan Raja Naga Laut Barat Aolang pun tidak bisa menandinginya. Tuan Qin Xiu, dia adalah Raja Naga Azure. Kultivator ras dewa berambut putih mengangguk dan berkata, itu benar. Dia adalah target pembunuhanmu. Ingat, Anda hanya punya satu kesempatan untuk menyerang. Selanjutnya, Anda perlu melakukannya di dalam Poison Cloud City. Jika tidak, jika Xiao Chen meninggalkan Poison Cloud City, misimu akan dianggap gagal. Bagaimana dengan hal yang dijanjikan Paduka kepadaku? Qin Xiu berkata dengan santai, patung dewa dari ras dewaku dibagi menjadi 9 peringkat, dari tinggi ke rendah. Bagi orang luar, kami biasanya menggunakan patung dewa peringkat 9, yang tidak menyerap banyak kekuatan keyakinan. Jika Anda menerima misi ini, kami dapat memberikan patung dewa peringkat 7 untuk Anda. Itu, kegembiraan muncul di mata lelaki tua berpakaian biru itu, tapi dia masih agak ragu. Qin Xiu berkata dengan dingin, kamu masih meragukan kekuatan ras dewa. Dengan menggunakan kekuatan keyakinan untuk meningkatkan kultivasi seseorang, seseorang tidak akan sekuat kaisar bela diri yang maju menggunakan metode biasa, namun, peningkatan umur tersebut memang nyata adanya. Jika Anda tidak bersedia, maka sudahlah. Mari kita lihat apakah 5 sekte racun memiliki metode yang memungkinkan Anda memperpanjang umur Anda. Ketika lelaki tua berpakaian biru itu mendengar ini, ekspresinya berubah cemas saat dia berkata, Tuanku, mohon jangan marah. Bukannya orang tua ini tidak percaya. Hanya saja kita perlu yakin. Kalau begitu, bagus. Ingat, Anda dapat melakukannya kapan saja, tetapi Anda harus melakukannya di Poison Cloud City. Akan lebih baik jika kamu bisa membunuhnya. Namun, meskipun Anda tidak dapat membunuhnya, Anda setidaknya harus melukainya cukup parah hingga dia memerlukan setidaknya setengah tahun untuk pulih. Jika tidak, misi Anda akan dianggap gagal. Setelah mengatakan itu, Qin Xiu menghilang dalam sekejap, langsung meninggalkan tempat ini. Orang tua berpakaian biru itu memandang ke penginapan tempat Xiao Chen menginap. Niat membunuh yang besar muncul di matanya. Azure Dragon King, maaf atas pelanggarannya. Jika bukan karena masa hidup orang tua ini mencapai akhir, aku tidak akan mengambil tindakan terhadap junior sepertimu. Suara mendesing. Orang tua ini mendorong dari tanah dan diam-diam tiba di luar penginapan. Saat dia mengangkat kakinya dan hendak masuk, dia tiba-tiba menariknya kembali. Kemudian, lelaki tua itu berbalik dan pergi dengan cepat. Di atas atap, pria berpakaian biru itu sedikit mengernyit dan berkata, Raja Naga Azure ini sangat berhati-hati. Persepsinya tersebar ke seluruh penginapan setiap saat. Jika seseorang dengan kekuatan saya masuk, dia akan segera menemukannya, dan dia akan menjaganya. Orang tua itu tidak takut Xiao Chen menemukannya. Bahkan jika Xiao Chen menemukannya, dia yakin akan membunuh pihak lain. Keyakinan ini datang dari Kaisar Bela Diri Surga kelima. Apa yang dia takuti adalah begitu Xiao Chen bersiap, dia akan meninggalkan Poison Cloud City terlebih dahulu. Jika itu masalahnya, maka dia akan menyia-nyiakan usahanya. Aku akan menunggu. Saat kamu meninggalkan penginapan, aku akan menyerang secara tiba-tiba dan membunuhmu dalam satu pukulan. Niat membunuh di matanya menghilang setelah sekejap. Setelah lelaki tua berpakaian biru itu duduk bersila di atap, dia menatap tajam ke pintu penginapan sebelum menutup matanya. Setelah 1 hari berlalu dengan damai, lelaki tua berpakaian biru itu membuka matanya sekali lagi sebelum menutupnya lagi tanpa daya. 2 hari telah berlalu, tapi Xiao Chen masih belum keluar. Totalnya, lelaki tua berbaju biru itu membuka dan menutup matanya sebanyak 3 kali. Di hari ketiga, mata lelaki tua berbaju biru itu tidak terpejam sama sekali. Dia terus menatap pintu penginapan. Banyak orang masuk dan keluar, tapi dia tidak melihat sosok putih tertentu. Orang ini sangat sabar. Setelah datang ke Poison Cloud City, dia sebenarnya tidak berniat untuk keluar dan berjalan-jalan, kata lelaki tua berbaju biru itu dengan sedikit kebencian. Masih ada setengah hari. Jika Xiao Chen masih belum keluar, dia pasti sudah pergi ke pesta. Itu adalah situasi terakhir yang ingin dilihat oleh lelaki tua berpakaian biru itu. Perjamuan itu diadakan di markas 5 sekte racun. Tempat itu dijaga ketat oleh para ahli dari 3 tanah suci. Bahkan jika lelaki tua berpakaian biru itu berhasil membunuh, akan sulit baginya untuk mundur tanpa cedera.
Jika pria berpakaian biru melakukan serangan di jamuan makan, maka dia harus membunuh Xiao Chen. Untuk mendapat kesempatan melarikan diri hidup-hidup, dia perlu memastikan bahwa 5 sekte racun tidak dapat membentuk aliansi dengan Raja Naga Azure. Hai, mata lelaki tua berpakaian biru itu berbinar ketika dia tiba-tiba berdiri. Xiao Chen telah keluar dari pintu penginapan. Namun, sebelum kegembiraan di wajah lelaki tua itu memudar, dia melihat sebuah kapal perang turun dari langit. Itu adalah kapal perang dari 5 sekte racun. Ayah Tang Xun mengirim orang untuk menjemput Xiao Chen. Orang tua berpakaian biru itu menghela nafas dengan cemberut, apapun yang terjadi, aku harus mengambil resiko ini. Aku hanya punya 10 tahun lagi untuk hidup dan perlu mendapatkan bantuan dari ras dewa. Sepetak awan tebal 7 warna menutupi seluruh pulau di langit Poison Cloud City. Itu tampak sangat hidup dan eksotis, tetap ada sepanjang tahun. Kelihatannya sangat menarik, tetapi Xiao Chen, yang berada di kapal perang, tahu bahwa ini adalah awan racun yang bahkan kaisar bela diri biasa pun tidak mau menyentuhnya. Azure Dragon King, apakah ini pertama kalinya kamu berada di Poison Cloud City? Tanya seorang gadis cantik berpakaian hijau di sampingnya. Xiao Chen memandangi gadis yang datang menjemputnya dan mengangguk dengan lembut. Bagaimana menurutmu, awan racun ini dapat dianggap sebagai fondasi 5 sekte racun? Hanya setelah puluhan ribu tahun barulah ia mencapai skalanya saat ini. Xiao Chen menjawab dengan jujur, ini agak mengejutkan. Ini bisa dianggap membuka mata. Apakah begitu? Kalau begitu, Anda akan mendapat lebih banyak kejutan. Saat keduanya mengobrol dengan santai, kapal perang itu memproyeksikan cincin cahaya kuno. Kemudian, ia menembus awan racun, dan pemandangan di depan mata mereka tiba-tiba berubah. Xiao Chen mendongak. Sebenarnya ada banyak sekali paviliun dan bangunan di atas awan racun yang luas ini. Ada gunung, sungai, bangunan, bunga, tumbuhan, dan pepohonan. Pemandangan seperti itu sungguh tak terbayangkan. Markas besar 5 sekte racun ini sebenarnya dibangun di atas awan racun ini. Banyak murid 5 sekte racun bahkan terlihat menghirup gas beracun di awan beracun dan mengedarkan gas beracun saat mereka berkultivasi. Bagi murid 5 sekte racun ini, awan racun yang tidak berani disentuh oleh orang biasa adalah sebuah harta karun. Selain itu adalah harta yang sangat diperlukan. Azure Dragon King, silakan lewat sini. Master Sekte dan beberapa tamu terhormat sudah menunggu di Soft Cloud Pavilion. Xiao Chen mengikuti gadis itu, melayang ke udara. Saat mereka terbang, mereka melewati banyak istana dan pavilion. Setelah 15 menit, gadis itu berhenti di jalur kristal yang melayang di udara. Xiao Chen juga mendarat dan mengikuti gadis itu sambil terus berjalan. Penjaga berdiri di kedua sisi jalan, terpisah satu sama lain sejauh 100 meter. Pertahanannya sangat ketat. Di ujung jalur terapung itu ada sepasang pintu besar berwarna biru. Tidak sembarang orang bisa memasuki pintu ini. Gadis itu dengan lembut membukanya dan melakukan gerakan mengundang. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan melangkah maju. Perjamuan sudah disiapkan di balik pintu besar. Xiao Chen melihat seorang pria parubaya yang bermartabat duduk di kursi tuan rumah. Pria ini adalah Tang Feng, ayah Tang Xun, master sekte dari 5 sekte racun saat ini dan kaisar bela diri penguasa surga ke-8, seseorang dengan posisi tinggi. Suasana yang dia keluarkan membuat orang lain secara tidak sadar merasa rendah diri. Di kursi kehormatan ada 2 orang yang dikenalnya. Salah satunya adalah Putra Suci Akademi Provinsi Surgawi, dan yang lainnya adalah Putri Suci Surga Yin Yang, Tong Susu. Keduanya masing-masing memiliki kaisar bela diri surgawi besar yang kuat dengan aura berat berdiri di belakang mereka. Ketika Tong Susu melihat Xiao Chen tiba, matanya yang menawan menatap ke arahnya dengan sikap genit yang tak terbatas. Putra Suci Akademi Provinsi Surgawi menunjukkan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang ketika dia melihat Xiao Chen. Dia telah dikalahkan dalam satu gerakan di Forceas Hero Gathering. Kenangan ini masih segar di kepalanya, sehingga sulit untuk dilupakan. Tang Xun juga ada di sana. Ketika dia melihat Xiao Chen, ekspresinya menjadi lebih jelek daripada ekspresi Putra Suci Akademi Provinsi Surgawi, langsung berubah menjadi gelap. Kaisar bela diri surgawi agung di belakang Tang Xun dan Tang Feng, yang duduk di kursi tuan rumah, menilai Xiao Chen pada saat yang sama. Adik Xiao Chen, silakan duduk.
Setelah menilai Xiao Chen, Tang Feng mengangguk dalam hatinya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Xiao Chen untuk duduk. Dua orang di belakang Tong Susu dan Putra Suci Akademi Provinsi Surgawi saling bertukar pandang. Ekspresi mereka berubah saat mereka berkomunikasi secara diam-diam satu sama lain. Raja Naga Azure sangat berani untuk berani menghadiri perjamuan ini sendirian. Haha, jika dia tidak berani, dia mungkin tidak akan mencapai prestasinya saat ini. Hong Tua, apa pendapatmu tentang dia? Tidak perlu terburu-buru. Ini adalah adegan 5 sekte racun. Kita tidak perlu terburu-buru. Benar, di hadapan banyak orang yang menonton, Xiao Chen membalas hormat dengan tangan menangkup dan mengambil tempat duduk yang diperuntukkan baginya. Para pelayan cantik segera berjalan mendekat untuk menuangkan anggur dan menyajikan buah-buahan untuknya. Pertunjukan lagu dan tari berlangsung di aula. Tang Feng memandang Xiao Chen dan berkata, "Adik Xiao Chen, hanya sedikit generasi muda yang sangat saya hormati. Karena berani datang ke perjamuan ini sendirian, izinkan saya menawarkan Anda 3 kali bersulang." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Tang Feng menenggak 3 cangkir anggur secara berurutan, tampak agak heroik. Xiao Chen tersenyum lembut dan membalas beberapa kata sopan serta bersulang. Saat dia meletakkan cangkir anggur, dia merasakan tatapan yang sangat tajam. Dia menoleh dan melihat. Itu adalah Gong Taihua, kaisar bela diri surga keempat yang arogan, yang berdiri di belakang Tang Sun. Ketika Gong Taihua melihat Xiao Chen tiba, bibirnya melengkung, dan dia terus menatap Xiao Chen dengan provokatif. Xiao Chen merasa tidak ingin memperhatikan orang ini. Dia mengambil cangkir anggurnya dan langsung mengabaikannya. "Teman kecil Xiao Chen, aku sudah tahu kenapa kamu ada di sini. Namun, izinkan saya berbicara jujur juga. Anda ingin kami, 5 sekte racun, tiba-tiba mendukung gerbang naga dan menentang persatuan Dewa Dao. Melakukan hal ini sungguh tidak pantas. Saya minta maaf." Tang Feng tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu, langsung menolaknya dengan agak kasar. Kaisar bela diri surgawi agung dari Akademi Provinsi Surgawi dan Surga Yin yang saling bertukar pandang, tampak sangat terkejut. Tanpa diduga, Tang Feng menolak dengan tegas. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Dia mengambil cangkir anggurnya dan menyesapnya dalam diam. "Namun, kamu tidak perlu khawatir. Sekte 5 racun juga tidak akan berpihak pada persatuan Dewa Dao untuk menentang gerbang naga dan sekte langit tertinggi," tambah Tang Feng, memperjelas posisi netralnya. Xiao Chen meletakkan cangkir anggurnya dan mengangguk. "Aku tahu, saat saya melihat awan racun, saya sudah mengetahui keputusan 5 sekte racun. Setelah setidaknya 10.000 tahun terakumulasi, awan racun ini mungkin sudah memperoleh spiritualitas. Cukuplah bagi 5 sekte racun untuk tidak terlibat, mengawasi dari pinggir lapangan dan bahkan memanfaatkan kekacauan yang terjadi." Ekspresi Tang Feng berubah. Jelas, dia tidak menyangka Xiao Chen akan mengetahui kartu truf 5 sekte racun dengan sekali pandang. Awan racun itu punya roh. Sekte Master Tang, sekte terhormat Anda benar-benar menyembunyikan dirinya sangat dalam. 2 kaisar bela diri surgawi agung dari surga Yin Yang dan Akademi Provinsi Surgawi menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, tampak sangat terkejut. Tang Feng menatap lurus ke arah Xiao Chen dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" "Ini adalah rahasia besar Akademi Provinsi Surgawi. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Awan racun di udara memang telah memperoleh spiritualitas dan kehidupan. Ketika awan racun terbangun, ia bisa meledak dengan kekuatan prime yang sangat mengerikan." Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Dalam 2 tahun terakhir ketika saya berada di alam bawah, saya memahami Taiji Dao. Sekarang, saya sangat peka terhadap kehidupan. Awalnya saya hanya curiga." Melihat ekspresi Master Sekte Tang menegaskan hal itu. Wajah Tang Feng tenggelam. Orang ini sebenarnya menggali jebakan untuknya. Namun, dia segera pulih dan tertawa terbahak-bahak, "Mata yang bagus, mata yang bagus. Sekte Guru, saya merasa pertunjukan lagu dan tarian ini terlalu hambar. Karena Raja Naga Azure ada di sini, bagaimana kalau aku bertukar pikiran dengan Raja Naga Azure, yang membangkitkan kegembiraan semua orang? Saya telah mendengar bahwa Raja Naga Azure dapat bertarung 1 lawan 10 dan sudah lama ingin mengujinya sendiri." Tepat pada saat ini, Gong Taihua,
yang berada di belakang Tang Xun, tiba-tiba melangkah maju dan berbicara dengan cara yang sangat provokatif. Matanya menyala-nyala karena niat untuk bertarung. Yang lain agak heran. Gong Taihua adalah Kaisar Bela Diri Langit keempat, seseorang yang telah melewati rintangan Kaisar Bela Diri Langit kecil. Ada perbedaan kualitatif antara dia dan Kaisar Bela Diri Langit ketiga. Dia terlalu tidak tahu malu untuk menantang Xiao Chen seperti itu. Xiao Chen sedikit mengernyit. Apa yang terjadi dengan orang ini? Sejak dia menatapku, dia menunjukkan sikap menghinanya dengan jelas. Di jamuan makan, dia bahkan langsung menantangku di depan semua orang. Orang ini agak menjijikkan. Tang Feng memandang Xiao Chen dan berkata, "Teman kecil, bagaimana menurutmu?" Xiao Chen merasa jijik dan tidak ingin bertengkar dengan orang ini. Dia menolak dengan dingin, "Saat aku bertarung 1 lawan 10, itu mengandalkan suatu jenis teknik. Saya tidak berani bertarung dengan Kaisar Bela Diri Surga keempat seperti senior ini." Haha, bibir Gong Taihua melengkung saat dia mengejek, sepertinya orang tertentu biasa saja. Itu hanyalah rumor belaka. Hanya dengan ini, kamu ingin datang dan meyakinkan 5 sekte racun. Anda mungkin bahkan tidak bisa menyelesaikan kesengsaraan besar angin dan api Anda sendiri. Gong Taihua sombong dan keras kepala, ingin memamerkan kemampuannya. Dia memandang Xiao Chen dan berkata dengan egois, "Jika kamu melawanku, aku dapat menahan setengah dari kekuatanku. Jika aku melampaui lebih dari setengahnya, maka itu akan dianggap sebagai kekalahanku." Kata-kata ini bahkan membuat Tang Feng, yang duduk di kursi tuan rumah, mengerutkan kening. Perilaku ini agak berlebihan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Elder Gong, karena Raja Naga Azure tidak bersedia, kamu dapat mundur dulu." Siapa yang mengira Gong Taihua tidak akan mundur? Dia berkata, "Sekte Guru, Anda mungkin tidak tahu. 3 hari yang lalu, Raja Naga Azure ini dengan kejam mempermalukan putra suci di jalanan. Saat itu, dia sangat sombong. Tanpa diduga, dia sekarang bertingkah seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya." Gong Taihua, semua orang di sini tahu bahwa kamu memiliki niat egois. Anda ingin menggunakan Azure Dragon King untuk meningkatkan reputasi Anda. Jika Anda benar-benar mampu, tekan kekuatan Anda ke tingkat kultivasi yang sama dengan Raja Naga Azure. Jika Anda tidak bersedia, berhentilah mengutarakan alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Putri Suci Surga Yin yang tidak tahan lagi untuk terus menonton. Saat dia berbicara, dia menunjukkan kerutan jijik. Gong Taihua melangkah maju dan berkata dengan nada sombong yang tak terbatas, Aku tidak bisa mengganggumu, gadis kecil yang bodoh. Aku akan bertanya sekali lagi, Raja Naga Azure Xiao Chen, apakah kamu berani bertarung denganku atau tidak?" Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di jamuan makan itu. Gong Taihua ini bermaksud mempermalukan Xiao Chen dengan kejam. Tanpa mencapai tujuannya, Gong Taihua tidak akan beristirahat. Tang Xun dari Sekte 5 Racun meminum anggurnya dengan ekspresi dingin. Saat dia melihat Xiao Chen, dia mengungkapkan senyuman yang sama dinginnya. Itu benar, selain ingin menginjak-injak Xiao Chen untuk meningkatkan reputasinya, Gong Taihua ini berperilaku begitu arogan karena instruksi Tang Xun. Masalah 3 hari lalu telah mempermalukan Tang Xun. Sekarang dia sudah jelas dengan niat ayahnya, dia ingin menginjak-injak Xiao Chen dengan kejam untuk membalas budi. Kaisar Bela Diri Surgawi Agung yang asli melawan Raja Naga Azure. Bagaimana dia bisa kalah? Tidak perlu, Anda boleh mengatakan apapun yang Anda inginkan tentang saya. Lakukan saja sesuai keinginanmu. Anda, Gong Taihua mengertakkan gigi karena marah. Bahkan ketika dia berbicara buruk tentang Xiao Chen sampai saat ini, Xiao Chen masih tidak mengambil tindakan apapun. Dia, yang ingin bertarung dengannya, berharap dia bisa maju dan menyerang. Tidak peduli bagaimana Gong Taihua berusaha memprovokasi Xiao Chen mengabaikannya. Saat Xiao Chen melihat kemarahan di wajah Gong Taihua, Xiao Chen menganggapnya menarik. Istilah badut menari sebenarnya merujuk pada orang seperti itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Selama waktu ini, lelaki tua berpakaian biru itu berjalan di jalan terapung. Dengan setiap langkahnya, aura yang dia tekan di tubuhnya semakin kuat. "Salam, Tetua Ma." Ketika penjaga yang berjejer di kedua sisi melihatnya, mereka semua membungkuk memberi salam. Jelas sekali,
Lelaki tua berpakaian biru ini memegang posisi tinggi di 5 sekte racun. Tetua Ma tidak membalas salamnya, hanya terus berjalan ke depan. Ketika dia mencapai akhir, aura kaisar bela diri surgawi besar surga kelimanya telah menjadi sama ganasnya dengan gunung berapi. "Buka pintunya," kata Penatua Ma dengan suara rendah. Penjaga pintu yang mengapit pintu tidak segan-segan menurut. "Hei, Bu Tua, kenapa kamu ada di sini? Ayo cepat tambahkan meja dan kursi lagi." Tang Feng, yang duduk di kursi pembawa acara, tampak terkejut. Namun, dia tidak menyadari ada yang salah dengan pihak lain saat dia menoleh dan memberikan beberapa instruksi kepada pelayan di sisinya. Sementara Tang Feng sejenak teralihkan perhatiannya, aura yang ditekan oleh Tetua Ma tiba-tiba meledak. Terdengar suara keras saat gelombang kejut melonjak, menghempaskan tong susu dan yang lainnya ke belakang. Orang tua berpakaian biru itu menghunus pedangnya dan berubah menjadi naga hitam berbisa saat dia menusukkan pedangnya ke depan. Ketika lelaki tua berpakaian biru itu berada kurang dari 100 meter jauhnya, serangan puncaknya tiba-tiba meletus. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang lengah, tidak ada yang mengantisipasi hal ini. Tang Feng ternganga kaget. Dia tidak menduga hal ini sama sekali, dan sudah terlambat baginya untuk mencoba menghentikan hal ini. Dia langsung merasa seperti melihat pedang ini menghancurkan Xiao Chen menjadi berkeping-keping. Dia berkeringat dingin karena ketakutan. Dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Xiao Chen. Thunder Sovereign baru saja menghilang. Bukan karena dia telah meninggal. Jika penguasa guntur kembali dan ingin membalas dendam, bahkan jika Tang Feng memiliki 9 nyawa, Tang Feng akan kehilangan semuanya. Serangan puncak Kaisar Bela Diri Langit kelima yang telah menyimpan kekuatan untuk waktu yang lama kini berada dalam jarak 100 meter dari Xiao Chen. Dia tidak bisa mengelak sepenuhnya. Semua orang berpikir dengan kaget, ini adalah situasi di mana Xiao Chen pasti akan mati. Orang tua berjubah biru menyerang saat dia masuk, tanpa peringatan atau mengatakan apapun. Sasarannya adalah Xiao Chen. Saat pihak lain menyerang, hati Xiao Chen tenggelam. Aura kematian menyebar di hatinya, rambutnya berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ini adalah firasat bahaya yang sudah lama tidak dia rasakan. Xiao Chen tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali. Jika dia meluangkan waktu untuk berpikir dan tertunda dalam bereaksi bahkan hanya sedetik, dia akan mati di bawah serangan pedang puncak Kaisar Bela Diri Surga kelima ini. Meledak, dengan nyawanya yang dipertaruhkan, Xiao Chen dengan ganas menamparkan meja. 3 titik energi sabre yang mirip matahari di lautan kesadarannya meledak. Pada saat itu, Xiao Chen menjadi sangat cemerlang dengan cahaya keemasan, bahkan lebih menyilaukan daripada matahari di langit. Terik matahari berada beberapa puluh ribu kilometer jauhnya dan dapat dilihat secara langsung. Namun Xiao Chen sangat dekat. Cahaya dari tubuhnya tidak bisa dilihat secara langsung. Puci, selain Tang Feng, mata semua orang berdarah akibat cahaya yang menusuk. Itu sangat menyakitkan, membutakan mereka untuk sementara waktu, dan hampir tak tertahankan. Setelah itu, cahaya pedang melonjak ke langit dari tubuh Xiao Chen. Niat pedang langsung menusuk lubang di atap Soft Cloud Pavilion, yang memiliki formasi di atasnya. Semua murid di awan racun, markas 5 sekte racun, melihat cahaya pedang, yang seterang matahari yang terik saat menembus awan. Semua cahaya di mana-mana tampak redup kontras dengan cahaya pedang ini. Dunia tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan. Sedangkan untuk pavilion, sudah jelas bahwa bangunan itu berada dalam kegelapan pekat yang tak terbatas. Niat pedang yang tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Chen berhasil menekan aura lelaki tua berjubah biru itu. Gelombang kejut yang keluar dari tubuh keduanya bertabrakan. Ledakan itu menyapu seluruh Soft Cloud Pavilion dan mengguncangnya dengan keras. Meskipun peristiwa-peristiwa ini membutuhkan waktu cukup lama untuk dijelaskan, peristiwa-peristiwa ini terjadi hanya dalam 1/1000 napas. Tidak ada waktu bagi siapapun untuk berpikir. Xiao Chen mungkin telah memblokir aura lelaki tua berjubah biru itu, tetapi serangan pedang puncak yang dilakukan lelaki tua itu setelah menyimpan kekuatan terus berlanjut. Tindakan Xiao Chen tidak berhenti sama sekali. Setelah dia mengaktifkan 3 titik sabre energi, sesaat sebelum pedang pihak lain menembus dadanya, tubuhnya dengan cepat bergerak mundur. Seni naga ikan, bergerak seperti ikan di air, mengubah arah ribuan kali.
Xiao Chen mundur selangkah demi selangkah, tubuhnya seperti ikan di air. Saat dia menggoyangkan tubuhnya, bayangan yang tertinggal saling bertumpuk, tampak samar-samar. Ribuan bayangan di belakangnya mengaburkan tubuh aslinya seolah-olah tersembunyi di balik tirai air. Namun, lelaki tua berpakaian biru itu telah mengunci aura Xiao Chen sejak awal. Tidak peduli bagaimana Xiao Chen bergerak, pedang sepanjang 1 meter milik lelaki tua itu terus mengarah ke arahnya, tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Setelah mundur 10 langkah, Xiao Chen terpojok. Orang tua berpakaian biru itu berteriak, "Mati!" Dalam mimpimu, Xiao Chen balas berteriak. Momen penting dalam hidup dan mati ini mengeluarkan seluruh potensinya. Seni naga ikan, Azure Dragon melompat keluar dari laut, mengguncang langit dengan suara gemuruh. Aura Xiao Chen tiba-tiba berubah dari ikan menjadi naga saat dia memamerkan pedangnya dengan marah. Saat Xiao Chen menggambar Lunar Shadow Saber, ribuan bayangan bergabung, terang dan gelap berubah menjadi ilusi. Ribuan pancaran cahaya menyilaukan yang mengandung niat pedang yang berat dan tajam keluar dari tubuhnya. Pancaran cahaya tajam yang dipadatkan oleh niat pedang menembus ribuan lubang di ruang yang agak luas ini. Sial, begitu Xiao Chen menghunus pedangnya, dia akhirnya berhasil memblokir serangan pedang yang mengerikan itu. Dampak yang menggelegar bergema di seluruh 5 sekte racun, gelombang kejut menghancurkan banyak bangunan dan paviliun. Xiao Chen mundur 3 langkah. Dengan setiap langkah, dia memuntahkan banyak darah. Pada langkah ketiga, wajahnya menjadi sangat pucat. Tangannya, yang salah satunya menopang bagian belakang pedang, keduanya menunjukkan retakan dan mati rasa. Berdasarkan situasi Xiao Chen, jelas dia terluka parah. Namun, pada akhirnya, dia memblokir pedang yang bisa membunuhnya ini. Selama dia memblokirnya, dia akan mampu menciptakan peluang untuk bertahan hidup. Hasil ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak mengira bahwa Xiao Chen benar-benar bisa memblokir serangan pedang puncak Kaisar Bela Diri Langit Kelima, sesuatu yang jelas-jelas seharusnya membunuhnya. Di kursi tuan rumah, Tang Feng menjadi sangat cemberut. Dia berteriak dengan dingin dan melayangkan serangan telapak tangan ke arah lelaki tua berpakaian biru itu. Tang Feng meluncurkan serangan telapak tangan ini dengan sekuat tenaga, tanpa menunjukkan belas kasihan sama sekali. Niat membunuhnya yang besar membuat udara menjadi kental seperti tinta. Jika lelaki tua berbaju biru itu berani menghalangi, dia pasti akan mati. Hanya dengan mundur barulah lelaki tua berpakaian biru itu memiliki kesempatan untuk hidup. Serangan berat tanpa ampun seperti itu jelas menunjukkan betapa marahnya Tang Feng. Seseorang yang menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan adalah pengkhianat baginya dan harus dibunuh. Ketika Xiao Chen melihat Tang Feng bergerak, dia melepaskan napasnya yang tertahan. Jika Tang Feng tidak bergerak, Xiao Chen tidak dapat menghalanginya dalam kondisi saat ini. Kamu benar-benar berpikir kamu sudah aman. Raja Naga Azure Xiao Chen, hanya satu dari kita yang bisa hidup. Kamu pasti akan mati hari ini. Sepotong batu giok muncul di tangan lelaki tua berpakaian biru itu. Kemudian, dia menghancurkannya sebelum ada yang bereaksi. Orang tua berpakaian biru dan Xiao Chen menghilang pada saat bersamaan. Sepertinya mereka meninggalkan dunia ini. Bang! Dengan menghilangnya keduanya secara tiba-tiba, serangan yang dilancarkan Tang Feng dengan marah secara alami hanya mengenai udara. Itu mendarat di lantai, dan seluruh paviliun runtuh dan hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Soft Cloud Pavilion memiliki formasi yang diletakkan di dalamnya. Kaisar Bela Diri dapat bertukar gerakan di sana tanpa masalah. Tapi setelah niat pedang Xiao Chen yang luar biasa, serangan puncak lelaki tua berjubah biru itu, dan serangan kemarahan Tang Feng, wajar jika paviliun tidak dapat bertahan. Ketika Tang Feng dan yang lainnya bergegas ke tempat Xiao Chen dan lelaki tua berpakaian biru itu menghilang, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung. Kebutaan sementara telah berlalu. Tong Susu dan yang lainnya sudah memulihkan penglihatannya. Mereka menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, otak mereka tidak mampu mengikuti kejadian tersebut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Xiao Chen dan lelaki tua berjubah biru itu tiba-tiba menghilang? Tong Susu bertanya dengan sangat bingung. Tang Feng berkata dengan gigi terkatup, itu adalah jimat dimensi yang unik untuk ras dewa. Ia dapat menciptakan ruang di dimensi lain yang terpisah dari alam Kunlun.
Kecuali seorang perdana mengambil tindakan, tidak ada yang bisa mempengaruhi dua orang di dunia dalam dimensi itu. Ah, ekspresi wanita cantik berbaju merah di belakang tong susu berubah. Maka Raja Naga Azure pasti sudah mati. Ini sudah berakhir. Kita semua terlibat dalam hal ini sekarang. Pria tua anggun dari Akademi Provinsi Surgawi juga menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia berkata dengan suara dingin, Sekte Master Tang, kamu benar-benar tak terduga. Pertama, Anda menyembunyikan roh awan racun dari kami. Sekarang, Anda sebenarnya punya tangan seperti itu. Benar-benar brilian. Ekspresi Tang Feng berubah menjadi sangat cemberut. Saat wajahnya tenggelam, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, satu-satunya yang bahagia mungkin adalah Gong Taihua, yang telah mengejek Xiao Chen berulang kali sebelumnya. Betapa berbahayanya, dia bahkan berhasil menerima serangan puncak Kaisar Bela Diri Langit kelima. Jika dia benar-benar menerima tantanganku lebih awal, aku mungkin akan mempermalukan diriku sendiri di hadapan semua orang, kehilangan seluruh mukaku. Namun, semuanya masih berjalan baik. Orang ini pasti akan mati hari ini. Setelah terjebak dengan Kaisar Bela Diri Langit kelima di dimensi lain, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dunia dalam dimensi lain itu, hati tegang lelaki tua berbaju biru itu menjadi rileks. Saat melakukan pembunuhan di luar, dia merasa sangat cemas sepanjang perjalanan. Dia takut mengungkap rencananya dan dirusak oleh Tang Feng. Sekarang keduanya berada di dimensi ini, lelaki tua berpakaian biru itu bisa melakukan apapun yang dia inginkan pada bocah nakal ini, yang belum maju ke Kaisar Bela Diri. Tanpa campur tangan apapun, dia bisa macam-macam dengannya sesuka hatinya. Azure Dragon King, maaf atas pelanggarannya. Umur orang tua ini akan segera berakhir, dan aku perlu menggunakan kepalamu untuk menukar umur 500 tahun lagi. Benar-benar minta maaf atas pelanggarannya, kata lelaki tua berbaju biru itu dengan senyum tipis dan ekspresi santai. Sementara lelaki tua berpakaian biru itu santai, Xiao Chen bahkan lebih santai. Di Soft Cloud Pavilion itu, dia dibatasi oleh banyak pertimbangan, khawatir akan mengungkap kartu asnya. Di ruang misterius ini, dia bisa berusaha sekuat tenaga. Dengan banyaknya kartu truf, akan aneh jika dia tidak bisa membunuh pihak lain. Xiao Chen berkata sambil tersenyum tipis, ini mungkin tidak berjalan sesuai keinginanmu. Bukan saja kamu tidak akan hidup 500 tahun lagi, tapi kamu bahkan mungkin akan menyerahkan hidupmu hari ini. Ketika lelaki tua berpakaian biru itu mendengar ini, dia tertawa, Raja Naga Biru, kecuali kamu memiliki harta karun Kaisar Purba yang dapat kamu gunakan untuk menghancurkan ruang ini di dimensi lain, bahkan para dewa pun akan kesulitan menyelamatkanmu. Apakah begitu? Xiao Chen tersenyum dingin dan melancarkan serangan telapak tangan yang ganas. Api ilahi salju surgawi di dalam lampu Buddha di dunia lukisan di telapak tangannya melonjak. Badai salju bertiup, dan nyala api ilahi menutupi langit. Ruang di depannya berubah menjadi daratan yang tertutup es dalam satu tarikan napas. Sebelum lelaki tua berpakaian biru itu bereaksi, api ilahi salju surgawi menjebaknya dan membakar tubuhnya dengan nyala api sedingin es. Retakan, retakan, ruang di mana api es membeku dan terbakar menunjukkan retakan. Setelah 3 detik, lelaki tua berbaju biru itu berhasil melepaskan diri, meski dalam kondisi yang menyedihkan. Dia melayang ke udara dan tertawa keras, hanya api ilahi yang tidak berarti, dan kamu ingin membakarku sampai mati dengannya. Kalian para junior tidak akan pernah memahami kekuatan Kaisar Bela Diri Surgawi yang lebih besar. Namun, setelah lelaki tua berpakaian biru itu selesai tertawa, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Xiao Chen sudah pergi. Sebagai gantinya ada 2 pilar tebal seperti gunung. Ada juga kekuatan besar dan tak terbatas yang muncul, menekan seperti gunung dewa. Pria tua berpakaian biru itu mendongak dan menunjukkan ekspresi ketakutan, benar-benar terkejut. Dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidupnya sebelumnya. Sebuah tangan raksasa tiba-tiba turun dan menghantam lelaki tua berpakaian biru itu, yang baru saja berjuang untuk melepaskan diri, hingga menjadi genangan darah. Kekuatan dunia Dharma lenyap, dan Xiao Chen menyusut kembali ke ukuran aslinya. Memiliki cukup waktu untuk mengeksekusi keterampilan sihir utama ini,
dia tidak mengalami dampak serius. Ekspresinya tampak normal, meski coraknya tidak terlihat bagus. Ledakan. Setelah lelaki tua berjubah biru itu meninggal, ruang di dimensi lain hancur. Xiao Chen yang berambut putih dan berjubah putih, dengan pedang tergantung di pinggangnya, tiba-tiba muncul kembali. Berbagai pembangkit tenaga listrik sedang memikirkan bagaimana menghadapi akibat kematian Xiao Chen ketika mereka tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya ini. Pemandangan ini mengejutkan mereka hingga mata mereka hampir lepas dari rongganya. Yang memiliki ekspresi paling menarik tentu saja adalah Gong Taihua. Ruang di dimensi lain telah hancur, dan Xiao Chen keluar hidup-hidup. Hanya ada satu kemungkinan, lelaki tua berpakaian biru itu meninggal. Pikiran semua orang berdengung. Kaisar bela diri surga kelima meninggal. Orang yang keluar hidup-hidup sebenarnya adalah Xiao Chen. Ini agak terlalu luar biasa. Namun, kegembiraan segera menyusul. Tang Feng berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum, "Teman kecil Xiao Chen, apakah itu benar-benar kamu?" Xiao Chen mengangguk dan menjawab, "Ini pasti aku, sepenuhnya asli." Masalah hari ini, Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Saya tahu. Sekte Master Tang, tidak perlu dijelaskan. Jika Master Sekte Tang ingin membunuh saya, Anda memiliki setidaknya 1000 cara berbeda untuk melakukannya secara diam-diam. Mengapa kamu menggunakan metode kikuk seperti itu, mengirim seorang tetua untuk membunuhku di markasmu?" Tang Feng melepaskan napasnya yang tertahan. Raja Naga Azure Xiao Chen memang murah hati seperti yang dikabarkan. Wajah tersenyum Tong Susu seperti bunga. Matanya yang jernih berbinar saat dia melihat Xiao Chen. Dia terkikik, "Tuan muda Xiao sungguh luar biasa. Anda bahkan berhasil membunuh Kaisar bela diri surga kelima dari 5 sekte racun. Sepertinya saya ingat Kaisar bela diri surga keempat bertindak sangat arogan, mengucapkan kata-kata kasar. Sesuatu tentang menggunakan hanya setengah kekuatannya untuk mengalahkan Raja Naga Azure." Tawa ceria Tong Susu terdengar sangat menusuk telinga Gong Taihua. Gong Taihua menundukkan kepalanya karena malu, tidak bisa mengatakan apapun sebagai bantahan. Bagaimana dia bisa membantah? Mungkinkah dia harus membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Kaisar bela diri langit kelima? Jelas itu tidak mungkin. Bukan saja dia lebih lemah dari Tetua Ma, tapi dia juga jauh lebih lemah. Namun, Xiao Chen malah berhasil membunuh Tetua Ma. Ini sama dengan tamparan keras di wajah Gong Taihua. Gong Taihua sebelumnya sangat arogan dan sombong, menyebut Xiao Chen sebagai kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya, mengatakan bahwa Xiao Chen hanya biasa-biasa saja. Sekarang, Xiao Chen langsung membunuh Kaisar bela diri surga kelima. Apalagi yang lebih meyakinkan, lebih praktis untuk menamparkan wajah Gong Taihua. Saat ini, Gong Taihua hanyalah karakter kecil, badut penari seperti yang dipikirkan Xiao Chen sebelumnya. Xiao Chen tidak mau repot-repot menindaklanjuti kata-kata Tong Susu. Yang lain juga memandang Gong Taihua dengan jijik sebelum langsung mengabaikannya. Xiao Chen memberi hormat dengan tangan menangkup dan berkata, "Sekte Master Tang, terima kasih atas keramah tamahan Anda. Saya khawatir saya harus pamit dulu." Tang Feng langsung merasa kecewa dan frustrasi. Sepertinya dia tersedak sesuatu. "Tuan muda Xiao, setelah meninggalkan 5 sekte racun, bagaimana kalau datang ke surga Yin Yang untuk berkunjung? Kakak perempuanku sudah lama ingin melihat wajah asli Raja Naga Azure." Tong Susu melangkah maju, mendekati Xiao Chen dan menyampaikan undangan kepadanya. Setelah Putra Suci Akademi Provinsi Surgawi menerima beberapa instruksi dari tetua di belakangnya, dia juga melangkah maju dengan sebuah undangan. "Azure Dragon King, bagaimana kalau datang ke Akademi Provinsi Surgawiku?" Akademi Provinsi Surgawi dipenuhi dengan banyak peninggalan para pendahulu. Bahkan ada beberapa sisa dari zaman keabadian. Raja Naga Azure pasti akan tertarik pada mereka. Setelah melihat bahwa Xiao Chen bahkan dapat membunuh Kaisar bela diri surga kelima, surga Yin Yang dan Akademi Provinsi Surgawi mengubah sikap mereka secara radikal. Di sisi lain, Tang Feng sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin tetap netral. Sekarang dia melihat pemandangan ini, dia merasa menyesal di dalam hatinya. Namun, dia tidak tega mempermalukan dirinya sendiri dengan mengubah posisinya. Makanya, dia merasa menyesal. Xiao Chen tersenyum tipis. 2 undangan serentak itu agaknya menempatkan dia di tempat. Dia tidak tahu mana yang harus diterima terlebih dahulu.
Namun, kesulitan ini merupakan kesulitan yang membahagiakan. Jika Tian Yuxi tahu bahwa pembunuhan yang direncanakannya tidak hanya gagal tetapi bahkan akhirnya membantu Xiao Chen, dia akan frustrasi sampai mati. Dia bahkan tidak akan bisa menangis jika dia mau. Apalagi yang bisa memberikan pukulan lebih besar dari ini. Haha, Azure Dragon King, karena kamu sudah datang, kenapa buru-buru pergi? Pada saat ini, tawa datang dari langit. Seorang lelaki tua dengan penampilan mengesankan perlahan berjalan mendekat. Orang tua ini memancarkan aura yang kuat dari tubuhnya, memberikan tekanan pada semua orang. Ini adalah Kaisar Bela Diri Penguasa Surga ke-9, seseorang yang menyaingi 3 guru suci di benua Tianwu. Jantung Xiao Chen berdetak kencang saat dia menebak identitas pihak lain. Ini seharusnya adalah orang yang menandatangani surat undangan sebagai orang tua 5 racun. Mantan Master Sekte, mengapa kamu ada di sini? Ketika Tang Feng melihat lelaki tua ini, dia segera menerimanya dengan hormat. Orang tua 5 racun mendengus dingin. Tang Feng, nanti, kamu harus memperhitungkan percobaan pembunuhan terhadap Raja Naga Azure. Aku menyuruhmu menerima Raja Naga Azure, tetapi Raja Naga Azure hampir mati. Jika berita ini tersebar, di mana Sekte 5 racunku bisa menunjukkan wajahnya? Jika Supreme Sky Prime datang untuk menanyai kami, saya tidak akan tahu di mana harus menyembunyikan wajah lama saya. Tang Feng menundukkan kepalanya dan berkata, mantan Master Sekte, kamu berhak menegurku karena ini. Jelas sekali, orang yang memiliki otoritas paling besar di Sekte 5 racun bukanlah Master Sekte saat ini, melainkan mantan Master Sekte, yang sudah pensiun. Ini agak mengejutkan Xiao Chen. Dia tidak menyangka mantan Master Sekte ini akan muncul ketika keputusan sudah dikeluarkan. Kalau begitu, apakah posisi 5 Sekte Racun akan berubah? Kalian berdua, bolehkah orang tua ini berbicara dengan Raja Naga Azure sendirian? Orang tua 5 racun bertanya kepada para senior dari Surga Yin Yang dan Akademi Provinsi Surgawi. Haha, tentu saja boleh. Tentu saja, saya tidak akan mempunyai pendapat apapun mengenai hal ini. Kemudian, 2 Holy Sion mengangguk dengan cepat, meninggalkan sisi Xiao Chen. Beberapa saat kemudian, Xiao Chen dan orang tua 5 racun ini muncul di lantai atas sebuah paviliun. Setelah Pak Tua 5 racun memandang Xiao Chen dengan hati-hati, dia bertanya, Raja Naga Biru, maukah kamu memberitahuku bagaimana kamu membunuh Kaisar Bela Diri Langit ke-5 itu? Xiao Chen ragu-ragu sejenak, lalu merentangkan telapak tangannya lebar-lebar, dan lampu Buddha perlahan melayang keluar. Nyanyian Buddha yang samar bergema di tempat itu. Saat Sarira melayang di udara, ia mengeluarkan cincin cahaya halo Buddha. Seseorang bahkan dapat secara samar-samar melihat arhat ilusi yang tidak jelas dalam cahaya Buddha. Orang tua 5 racun menyipitkan matanya dan menatap api ilahi salju surgawi di dalam lampu Buddha. Dia bertanya dengan ragu, apakah ini api tingkat primal chaos? Xiao Chen mengangguk, api ilahi salju surgawi tingkat primal chaos. Saya baru saja memeliharanya ke peringkat 1, dan ia memperoleh beberapa kemampuan khusus. Sekarang, ia dapat menelan energi primordial di tubuh lawan tanpa dia sadari, melemahkan lawan untuk sementara. Penjelasan ini mengejutkan Pak Tua 5 racun. Xiao Chen ini sangat beruntung. Dia tidak hanya memperoleh nyala api tingkat primal chaos tetapi juga lampu Buddha dan Sarira. Kalau tidak, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menaikkan api tingkat kekacauan primal bahkan ke peringkat 1. Namun, ini tidak benar. Seseorang tidak akan bisa membunuh Kaisar Bela Diri Langit ke-5 hanya dengan mengandalkan api ilahi salju surgawi ini. Lagi pula, nyala api tingkat kekacauan primal peringkat 1 masih terlalu lemah. Bahkan jika Xiao Chen membuat Penatua Ma lengah dan melukainya, menelan sebagian besar energi primordial Penatua Ma masih memiliki kartu truf yang memungkinkan dia lari jika dia mau. Mata orang tua 5 racun itu berkedip-kedip dengan cahaya saat dia bergumam, hanya mengandalkan api ilahi salju surgawi ini tidak cukup untuk membunuh Tetua Ma. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Mata orang tua 5 racun ini sangat tajam. Namun, Xiao Chen tidak berniat mengungkapkan kartu truf dunia Dharma kepadanya. Dunia Dharma adalah keterampilan sihir utama dari seni abadi. Itu adalah kartu truf terhebat Xiao Chen, yang memungkinkannya melakukan pembalikan instan. Setelah diketahui,
Membiarkan lawan Xiao Chen berjaga-jaga, itu tidak lagi menjamin pembunuhan yang pasti. Bagaimanapun, dunia Dharma ini hanya bisa bertahan beberapa detik. Itu bergantung pada membuat lawan lengah dan membunuh mereka secara instan. Xiao Chen mengangguk dan berkata, memang, saya masih memiliki kartu truf terhebat di tangan saya. Namun, mohon maafkan saya, tetapi saya tidak bisa memberitahu senior kartu truf ini. Hahaha, orang tua ini masih memahami prinsip ini. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Sekte 5 racun mengejutkanmu kali ini, jadi kami dapat dianggap berhutang budi padamu. Katakan saja kepada kami bagaimana kami harus membalas budi ini di masa depan, kata Pak Tua 5 racun sambil tertawa, tidak peduli Xiao Chen merahasiakan kartu asnya. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Orang tua 5 racun mengatakan ini sama dengan dia membatalkan keputusan sebelumnya untuk tetap netral. Terima kasih banyak, senior. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar paviliun, Tang Feng, Tang Sun, dan Gong Taihua menunggu dengan cemas. Tang Sun tampak terpesona, suaranya agak lemah saat dia bertanya, Ayah, apakah sudah yakin bahwa 5 sekte racun akan mendukung gerbang naga? Tang Feng mengangguk, kemungkinan besar itulah yang terjadi. Kekuatan yang ditunjukkan Raja Naga Azure terlalu mengejutkan. Akademi Provinsi Surgawi dan Surga Yin yang pasti akan menyerahkan masa depan mereka di tangannya. Mantan Master Sekte harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ekspresi Tang Sun menjadi sedikit gelap, tampak sangat tidak puas. Adapun Gong Taihua, ekspresinya tenggelam, hatinya tertekan dan berkonflik. Tang Feng melambaikan tangannya dan berkata, oh, benar, Penatua Gong, ketika Raja Naga Azure keluar, minta maaf padanya. Apa, Anda ingin saya meminta maaf padanya? Seru Gong Taihua dengan keterkejutan di wajahnya. Tang Feng melotot dan berteriak dengan dingin, ada apa? Kamu tidak bersedia. Gong Taihua merasakan tekanan datang dari Tang Feng. Keringat dingin mengalir di punggungnya saat dia menghela nafas pelan, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Ketika dia keluar nanti, saya secara pribadi akan meminta maaf padanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah Xiao Chen selesai mengobrol dengan orang tua 5 racun, dia keluar dengan perasaan nyaman. Dia menerima permintaan maaf Gong Taihua dengan senyuman dan tidak mempersulitnya. Setelah Xiao Chen keluar dari paviliun, kedua tetua dari Surga Yin Yang dan Akademi Provinsi Surgawi terus mengganggunya, tidak membiarkannya pergi. Ini menempatkan Xiao Chen pada posisi yang sulit. Kedua belah pihak menawarkan keramah tamahan yang luar biasa dan sulit untuk ditolak. Sulit baginya untuk memilih mana yang akan dituju terlebih dahulu. Dalam hatinya, dia ingin memilih Akademi Provinsi Surgawi. Dia agak tertarik pada sisa-sisa dan peninggalan yang disebutkan pihak lain. Namun, Tong Susu memasang ekspresi menyedihkan yang sulit ditolak. Selain itu, dia telah berbicara untuk Xiao Chen sebelumnya. Setelah beberapa pertimbangan, Xiao Chen memilih untuk pergi ke Surga Yin Yang terlebih dahulu. Namun, dia berjanji untuk pergi ke Akademi Provinsi Surgawi segera setelah meninggalkan Surga Yin Yang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 hari kemudian, berita tentang pembunuhan yang gagal sampai ke telinga Putri Ilahi, Tian Yuxi. Setelah Kaisar Bela Diri Langit kelima menggunakan jimat dimensi, dia masih gagal membunuh Xiao Chen. Berita ini mengejutkan Tian Yuxi. Mungkinkah membunuh Xiao Chen membutuhkan Kaisar Bela Diri yang berdaulat? Namun, Kaisar Bela Diri berdaulat adalah kekuatan tempur puncak dari faksi manapun dan sangat langka. Jika Kaisar Bela Diri berdaulat dimobilisasi dengan tergesa-gesa, hal itu akan memicu reaksi berantai yang mengakibatkan perang habis-habisan. Namun, waktunya belum tiba. Ini masih belum waktunya untuk perang habis-habisan. Terlebih lagi, jika mereka memanfaatkan Kaisar Bela Diri berdaulat dan Xiao Chen melarikan diri, itu akan menjadi kerugian besar. Setelah keterkejutan itu muncullah kemarahan. Wajah Tian Yuxi berubah merah padam, wajahnya yang bermartabat dan serius memerah karena marah. Pembunuhan ini tidak hanya gagal tetapi bahkan mengakibatkan 3 tanah suci di Laut Timur setuju untuk membantu Xiao Chen pada saat genting. Ada pepatah yang mengatakan, mencoba mencuri seekor ayam hanya berakhir dengan kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya. Situasi inilah yang dimaksud dengan pepatah ini. Tian Yuxi sangat tertekan.
Tian Yuxi merasa seperti ada batu di dadanya, menekannya dan menimbulkan ketidaknyamanan yang cukup besar. Berita tentang Xiao Chen yang membunuh Kaisar Bela Diri Langit Kelima dan mendapatkan dukungan dari 3 tanah suci menyebar dan membuat seluruh samudera langit berbintang beramai-ramai. Ketenaran Xiao Chen dari gerbang naga melonjak seiring dengan perubahan situasi dan, akibatnya, menekan prestise Persatuan Dewa Dao. Ini mencapai titik di mana Persatuan Dewa Dao tidak melihat harapan untuk membalikkan keadaan, karena banyak sekte peringkat 9 mengambil sikap menunggu dan melihat. Sekte yang awalnya setuju untuk bergabung dengan Serikat Dewa Dao mengembalikan hadiah dari ras dewa. Perkembangan ini menambah rasa kekalahan Tian Yuxi, membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Sekarang, seluruh samudera langit berbintang mendiskusikan kemana Xiao Chen akan pergi selanjutnya. Momentum Azure Dragon King bagaikan matahari tengah hari, berkembang seiring berjalannya waktu. Putri Ilahi, tidak perlu khawatir. Ketika Putra Ilahi keluar, dia akan mampu membalikkan keadaan dan menekan Xiao Chen sekaligus. Ada pepatah yang mengatakan, semakin tinggi suatu tempat maka akan semakin sulit jatuhnya. Mari kita lihat berapa lama dia bisa tetap bangga pada dirinya sendiri, kata Qin Xiu menghibur, yang telah gagal dalam masalah ini. Tian Yuxi menggosok pelipisnya dan berkata dengan lembut, saya percaya pada Putra Ilahi. Selama dia keluar dari budidaya tertutup, semua masalah akan teratasi. Namun, saya khawatir pada saat dia keluar dari budidaya tertutup, semua tanah suci di lautan langit berbintang sudah hilang. Qin Xiu berkata dengan suara yang dalam, jangan takut. Masih ada aliansi Laut Utara. Karena Xiahou Jue mengatakan bahwa dia percaya diri, dia seharusnya bisa membuat Xiao Chen panik. Saat Xiao Chen bingung, kami akan meletakkan semua kartu kami di Istana Bulan. Tian Yuxi mengangguk penuh semangat dan berkata, itu benar. Istana Bulan. Kita harus mengunjungi Istana Bulan. Tidak peduli berapa banyak tanah suci yang mendapat dukungan dari Xiao Chen, selama Istana Bulan bergabung dengan Persatuan Dewa Dao, semua usahanya akan sia-sia. Qin Xiu tersenyum dan berkata, selain itu, Istana Bulan memiliki dendam yang mendalam terhadap Kaisar Biru Langit saat itu. Selama pertemuan pahlawan 4 laut, ketua Istana Bulan bahkan langsung mengusir Xiao Chen. Setelah berbagai analisis, emosi Tian Yuxi menjadi tenang. Dia berdiri dan berjalan dengan tenang. Kemudian, dia berkata, Xiao Chen merasa bahwa dia tidak perlu mengeluarkan banyak usaha di aliansi Laut Utara, menganggapnya sebagai halaman belakang rumahnya sendiri. Perhentian berikutnya adalah Cyclic Astral Palace. Paman Qin, apakah kita punya cara untuk menghentikannya? Qin Xiu bergumam, Istana Astral Cyclic agak sulit untuk dihadapi. Dari sekian banyak faksi di Samudera Langit Berbintang, jika kita mengurutkannya berdasarkan akumulasi, yang pertama adalah Istana Bulan dan yang kedua adalah Istana Astral Cyclic. Cyclic Astral Lord itu tidak menunjukkan niat untuk menemui kita sejak awal. Tian Yuxi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Astral Cyclic ini adalah rubah tua yang licik. Dia dengan jelas melihat situasinya dan secara langsung menyatakan bahwa jika kita membangun kuil apapun di wilayah Istana Astral Cyclic, itu sama saja dengan deklarasi perang. Qin Xiu berkata dengan dingin, dia tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan kita. Ini adalah kesempatan besar yang diberikan oleh surga. Thunder Sovereign tidak ada, ini adalah kesempatan besar bagi ras dewa untuk menguasai dunia Kunlun. Tidak ada yang bisa menghentikan momentum kami. Tian Yuxi melambaikan tangannya dan memperingatkan, sebaiknya kamu tidak mengatakan ini lagi. Sekarang bukan waktunya untuk mengungkapkan niat kami yang sebenarnya. Haruskah kita pergi dan mengunjungi Master Harta Karun? Saran Qin Xiu. Ketika Tian Yuxi mendengar nama Guru Harta Karun, dia menunjukkan ekspresi muram. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Dewa penguasa memberitahuku sebelumnya bahwa bahkan dia menganggap Guru Harta Karun tidak dapat diduga. Jika kita bisa menghindari bertemu dengannya, lebih baik kita tidak melakukannya. Ini kalau-kalau dia mengetahui kartu truf kita. Namun, saat ini, Raja Naga Azure sedang berjalan dengan momentum yang besar. Putra Ilahi belum keluar dari budidaya tertutup. Murid pribadi Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga juga belum tiba. Kami tidak memiliki banyak benda yang bisa kami gunakan. Kami akan menemuinya. Keraguan-raguan selalu menimbulkan masalah. Setelah berpikir sejenak,
Tian Yuxi akhirnya mengambil keputusan. Untuk menghentikan Xiao Chen meyakinkan Cyclic Astral Lord, dia akan mendengarkan saran Master Harta Karun. Jika perlu, dia akan menggunakan kekuatan Master Harta Karun.